Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Tercium prediksi rencana jahat perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Skenario di atas sudah ada. Apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Tidak seperti biasa diskusi kajian politik merah putih berjalan santai. Kali ini sedikit tegang. Dan anehnya kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir semua memiliki data yang sama. Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara dari sumber yang berbeda-beda. Konon negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam keadaan krisis. Atas dasar itu, istana ajukan Perpu tunda pemilu ke DPR RI. Isi Perpu yang akan diajukan ke DPR RI dan direspon oleh DPR RI adalah meminta Presiden mengeluarkan dekret terkoordinasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 melalui mekanisme DPR MPR. Setelah itu keluarlah Perpu yang isinya perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga tinggi negara yang di dalamnya ada DPR RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dan seterusnya selama 2 atau 3 tahun. Hingga Undang-Undang 1945 asli diberlakukan kembali, maka pemilu pada tahun 2027 MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara, tapi pemilihan presiden melalui sidang MPR lagi. Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rejim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan marah bahaya. 1. Skenario pertama adalah percepatan lahirnya RKUHP dan akan dilanjutkan dengan skenario konfrontasi, kondisi perut rakyat lapar, krisis maka dana pemilu yang sengaja dibuat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar. Alasan pertama, pemilu akan ditunda. Skenario kedua, melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan yang mendukung suasana perut rakyat lebih penting daripada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pecinta khilafah yang tidak peduli dengan perut rakyat. 3. Skenario ketiga, mengesahkan rancangan KUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKUHP, negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan diisolasi di suatu tempat terpencil, tak bisa dihubungi. Negara yang dimaksud adalah Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya. Skenario keempat adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan
Siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan. 5. Skenario kelima, rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis 162 triliun sebagai alasan negara tidak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini akan dikonversi menjadi biaya stok bantuan langsung tunai BLT dan biaya sosial lainnya. 6. Skenario ke-6, 275 kepala daerah yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah sudah dibayar tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah. Skenario ke-7, untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah, TNI, Polri, BIN mutlak harus backup kebijakan pemerintah. Skenario ke-8, KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statement bersama untuk tak sanggup melaksanakan pemilu dalam waktu dekat dan setuju pemilu ditunda. Skenario ke-9, kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo, maka program PPKM dihidupkan kembali COVID di Indonesia. Skenario 10, semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif, termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan, sekaligus dengan ancaman. Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah presiden boneka tetap aman di Singasana dengan pengawalan ketat oligarki dan jaminan keamanan dari negara Cina PKC dengan segala tanggung jawab dan risikonya. Kendali negara saat itu persis seperti Politbiro model Cina dengan kendali sistematis dan hukum besi, full power, memiliki kekuasaan dan fasilitas dan kendali tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Apabila rakyat akhirnya melawan, maka pada saat itulah terjadi ludiro. Pasti akan terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri. Selebihnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan akan menentukan takdir bagi bangsa Indonesia ke depan.